saya rasa kita mesti kolaborasi, menurut saya kolaborasi dari semua departemen nih. Jadi tanyakan saja gitu apabila ada yang kurang jelas gitu ya, atau budgetnya pencatatan yang kurang pas. Kita mungkin tidak bisa langsung menjadi sempurna gitu ya, tapi kita bergerak untuk menjadi lebih baik gitu. Selalu dari hari ke hari kita lebih baik kayak gitu. Jadi komunikasi, kita nggak gelas penuh gitu ya, maksud saya ya. Ada spare juga gitu ya untuk kita bisa sharing nih kayak gitu. Welcome back to podcast Suara di Hati. Kembali lagi tentunya bersama saya Norma. Kali ini saya membawa narasumber yang baru dan tentunya luar biasa karena hari ini kita mau ngobrolin tentang uang, wes. Kalau udah ngobrolin uang itu biasanya lebih menarik ya. Baik, hari ini podcast Suara di Hati kedatangan narasumber yang berbakat banget kalau udah ngobrolin tentang uang pokoknya. Kurang lebih pengalamannya 12 tahun ya Pak Dani, apa kabar? Baik Mbak Norma. Baik, ini adalah kita kedatangan Pak Hamdani Siregar ya. Betul ya Pak ya? Masih Pak Hamdani Siregar, tapi biar lebih akrab kita manggilnya Mas Hamdani boleh ya? Boleh. Mas Dani juga Mas boleh. Dani boleh ya. Oke, baik Mas Dani, ini udah berapa tahun Mas ngobrolin tentang atau berkecimpung di dunia keuangan? 12 tahun. 12 tahun. Wah, luar biasa. Artinya banyak yang bisa kita obrolin kayaknya nih ya, Mas Dani ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat sih. Gitu. Jadi Mas Dani ini adalah superintendent ya di Departemen Finance. Kebetulan beliau udah punya banyak sekali pengalaman. Tentunya hari ini semoga kita bisa dapat banyak insight terutama tentang pengetahuan tentang keuangan perusahaan gitu. Siap. Ya. Mas Dani jadi penasaran nih, boleh diceritain gak sih Mas Dani kalau di finance itu seperti apa? Kalau sebelumnya kan kita gabung tuh finance and accounting. Kalau sekarang kan udah sendiri-sendiri nih, finance, departemen finance-nya sendiri, kemudian departemen accounting-nya sendiri. Sebenarnya dua departemen ini gambaran umumnya seperti apa sih Mas Dani? Ya, kalau kita bilang ya kita urutin dulu ya. Jadi sesuai pekerjaannya juga gitu ya. Jadi kita kan ada dua tuh Mbak ya, accounting dan finance gitu ya. Jadi dimulai sebenarnya dari accounting dulu nih. Oh, justru maksudnya di accounting dulu ya. Jadi kalau kita transaksi harian gitu ya, transaksi misalnya pembelian sesuatu gitu ya, baik mau apapun ya kita beli gitu ya. Itu kan ada bukti transaksi ya, itu akan dicatat itu. Nah, itu accounting tuh kerjaannya tuh, pencatatan. Catatannya itu harus ditata sesuai dengan aturannya, standarnya, itu agar pencatatannya benar dan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dicatat, nanti accounting akan merilis laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas. Nah, itu produknya accounting tuh. Terus accounting itu juga ketika selesai periode akuntansi, dia tuh ada pemeriksaan audit gitu ya, itu accounting juga tuh. Accounting, kemudian ada juga perpajakan. Perpajakan tuh accounting itu. Masuknya ke accounting juga ya. Gitu. Jadi kalau tadi auditnya berdasarkan pencatatannya tadi itu ya. Nah, terus finance nih. Finance itu dia user atau memakai data dari accounting itu tadi. Baik itu dari neraca, laba rugi, arus kas, itu tadi diolah tuh oleh finance tuh ya, oleh finance. Kemudian untuk membuat proyeksi, buat rasio kayak gitu ya, rasio-rasio keuangan perusahaan. Itu ya semacam dashboard lah ya untuk bagi manajemen gitu ya, untuk bisa tetap in control gitu ya dalam menjalankan perusahaan. Selain itu juga ada anggaran nih, ngomongin kontrol tadi ya, itu anggaran kayak gitu ya, itu finance juga itu, finance, anggaran kayak gitu ya. Anggaran tuh ada dua ya, ada biaya, ada juga cash flow kayak gitu ya. Bedanya apa sih, Kenapa Mas Dani, biaya dan cash flow itu? Kalau anggaran biaya ataupun ini ya, itu sifatnya lebih ke ininya ya, kapan biaya itu dikeluarkan gitu ya. Tapi pembayarannya kan
akan terjadi kemudian hari itu cash flow-nya kayak gitu. Dia lebih berkaitan sama keluar uangnya kayak gitu, cash flow itu. Kapan masuk dan kapan keluar. Jadi seperti itu. Termasuk tadi juga yang di anggaran yang sering kita pegang tuh budget tuh. Itu kan juga ada revenue kan gitu. Nah, itu juga ada di cash in namanya kalau di cash flow kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya digambarinnya adalah si bagian accountingnya ini dia akan tempat supply data ya? Ya. Supply data untuk kemudian diolah sama teman-teman finance untuk bisa kita ngelihat ternyata cash flow keuangan perusahaan kita nih kondisinya seperti ini gitu. Yeah. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu benar, ya. benar. Kemudian nanti akan diolah sama teman-teman finance gitu ya. Yeah. Gitu gak sih Mas Dani? Benar sekali Mbak. Gitu, jadi masuk dulu ke Iya. accountingnya gitu ya. Oke, Mas Dani, kita kan kalau di departemen lain itu kan biasanya kita mungkin kalau tadi neraca, cash flow, biaya dan segala macamnya itu akan banyak di teman-teman finance dan accounting kan. Kalau keluar kan biasanya kita kalau ke departemen-departemen lain nih banyaknya terutama tadi revenue ya, ngobrolin tentang revenue, OPEX, CAPEX, itu tuh sebenarnya apa sih Mas Dani? OPEX dan CAPEX ya. Kalau OPEX ya itu operational expenditure ya Mbak ya. Kalau CAPEX itu capital expenditure ya. Sebenarnya tuh bisa lah kita browsing ya. Cuman ini sederhananya aja nih ya. Gampangnya aja tuh kalau soalnya tuh ada di KPI semua departemen. Gitu ya. OPEX efisiensinya, CAPEX efisiensinya. Jadi kita pengen tahu nih gitu kan sebenarnya ini apa sih gitu. Kalau OPEX itu kan operational expenditure tadi ya. Jadi biasanya itu biayanya pengeluaran perusahaannya itu untuk jangka pendek ya. Bisa manfaatnya jangka pendek gitu ya. Ya kurang dari 1 tahun. Sedangkan CAPEX itu dia pengeluarannya biasanya besar, cukup besar. Kemudian dia itu manfaatnya kita rasakan tuh lebih dari 1 tahun. Contoh CAPEX tuh kantor. Investasi, bentuk investasi gitu. Betul. Ya. Lebih ke investasi ya ke kantor ataupun CCS. Kemarin ada juga MES kayak gitu. Itu lebih ke CAPEX itu. Sedangkan OPEX itu ya yang kita hari-hari mungkin kayak gaji gitu ya. Gaji itu OPEX. Kita kan ini analoginya gini nih. Gaji itu kan nggak mungkin orang digaji sebulan terus dia nanti kemudian hari kita gunakan lagi jasanya. Enggak, dia habis dia itu. Habis itu. Jadi mungkin analogi sederhananya gini deh. Handphone dan kuota data atau pulsa gitu ya. Kalau CAPEX itu ibarat kita beli handphone. Handphone itu kan bisa kita pakai tuh 4 tahun gitu ya, 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Lebih dari setahun deh pokoknya gitu ya. Kemudian pulsa ataupun kuotanya itu adalah OPEX tuh. Yang rutin gitu. Ataupun kopi nih, yang suka kopi gitu ya. Mesin kopinya itu adalah CAPEX-nya. OPEX-nya itu yang kita beli biji kopinya. Gitu. Oke, baik Mas Dani, kalau kita tadi ngobrolin tentang OPEX CAPEX ya rasanya clear ya nih Mas Dani, karena kan biasanya ya mungkin di sebagian orang ini hal yang baru gitu, terutama orang-orang yang bukan departemen finance-nya gitu ya, atau mungkin ya baru bekerja gitu kan, tapi kalau kita ngelihat KPI kita semua departemen kayaknya rata nih dapatnya, harus ada OPEX dan CAPEX efisiensi. Nah Mas Dani, kalau misalnya nih dampak atau kerugian dari CAPEX dan OPEX yang disusun oleh departemen itu tidak sesuai dengan plan, itu seperti apa sih Mas Dani? Kalau ini ya dampaknya langsung itu yang pasti bisa, kalau misalnya over budget ya most likely itu akan terjadi over budget ya Mbak ya. Over budget itu over biaya jadinya. Kalau udah biaya kita tinggi gitu ya, kemungkinan besar tuh cash flow kita juga meleset itu. Cash flow meleset ya. Jadi cash flow meleset itu dampaknya mungkin bisa jadi di kemudian hari kita bisa masalah tuh cash flow kita. Yang kedua tuh tadi setelah biaya menggelembung itu naik ya over, profit kita di bawah juga tergerus. Itu sih dampaknya. Yang tadinya harusnya profitnya banyak jadi harus nutupin CAPEX OPEX-nya gitu ya. Kalau OPEX-nya jebol gitu kan tadi kan. Gitu. Sama juga kayak CAPEX. CAPEX tuh bisa juga misalnya lebih gitu ya dari yang kita anggarkan gitu ya.
itu jadinya ganggu cash flow sih. Dampak langsungnya itu ganggu cash flow secara biaya, secara tidak langsung memang dia akan menggerus laba juga di end kayak gitu. Oke, kan kalau kita ngelihat ternyata sebegitu penting ya untuk kita memastikan bahwa OPEX CAPEX-nya kita nih benar-benar harus sesuai plan gitu. Harus Ya. Mas Dhani selaku sudah lama berkecimpung di dunia finance nih ya Mas Dhani. Apalagi udah pasti kayaknya kalau udah ngeliatin angka udah bisa ketebak nih ini bakalan over nih, ini bakalan enggak. Mas Dhani ada tips nggak sih supaya departemen ini bisa nyusun capex opexnya itu ya benar-benar sesuai gitu. Maksudnya artinya bukan yang dibesar-besarin supaya nanti kalau di akhir dievaluasi ya saya masih tetap dapat gitu. Tapi benar-benar sesuai dengan aktualnya atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi planning mereka tuh ya benar-benar planning yang tepat yang nantinya tujuannya bisa kecapainya benar gitu. Iya. Kalau dari kita sih sebenarnya ini ya dasarnya pasti asumsi gitu ya. Asumsinya itu sudah sesuai gitu ataupun dasar apanya itu proyeksinya itu sudah sesuai gitu. Jadi sesuai dengan yang historikal gitu ya. Jadi pada tahun sebelumnya departemen ini mengeluarkan OPEX sekian, CAPEX sekian gitu ya. Jadi ketika nanti ada masa pembuatan budget gitu ya, yang dipakai itu adalah data aktualnya itu gitu. Makanya penting sekali bagi departemen gitu ya, masing-masing departemen itu untuk in control gitu ya terhadap budgetnya itu kayak gitu. Baik OPEX maupun CAPEX. Tadi kan saya udah jelasin tuh kalau jebol OPEX, CAPEX itu dampaknya tuh apa yang kita usahakan mungkin bisa jadi kita merugikan departemen lain yang lain kayak gitu ya, kemana-mana merugikannya gitu ya. Itu. Jadi kalau untuk biar dia lebih akurat tuh ya pasti lebih ke ini data aktual gitu ya, data aktual. Kemudian mungkin kita tambahkan mungkin adalah tetap eskalasi gitu ya, dan kita lakukan riset. Misalnya mau capex nih, riset tuh harus dilakukan dulu kayak gitu. Rencana tahun depan, oke dilihat dulu harganya berapa gitu, nggak langsung nyeplokin angka aja di situ gitu ya. Terus misalnya dia naruhnya kebesaran kayak gitu ya, ya itu kita kan juga ada nih track recordnya sebelumnya kayak gitu. Dan kita juga kan di finance juga mungkin kalau gede-gede ini kan itu kita riset juga sih Mbak. Jadi kita juga akan cari data juga kayak gitu ya. Oh nih segini nih harganya kayak gitu kan. Ya udah kita coba komunikasi lagi nih sama departemen terkait kayak gitu. Artinya ada timbal balik ya Mas Dhani ya dari departemen ataupun dari polisi keuangan kita dalam hal ini Mas Dhani dan tim ya, tim teman-teman finance gitu. Jadi mungkin tipsnya kan kadang-kadang tuh suka kita tuh ya udah daripada nanti budget saya kurang saya gede-gedein deh gitu kan. Biasanya ada yang begitu gak sih Mas Dhani? Pasti banyak ya istilahnya itu ya. Ada yang bilang itu kos kaki kayak kos gitu kaki. Kan. Iya, nyimpan kos kaki itu kayak dilipat kos kakinya gitu, nggak pas gitu kan. Iya, karena kan misalnya kayak daripada budget saya kurang ya udah mending saya gede-gedein gitu. Iya. At the end kan kita sebenarnya harus kalau perusahaan tuh ada growth ya. Ada growth baik itu dari sisi aset, dari sisi pertumbuhan revenue, pertumbuhan laba gitu. At the end kan kita kan bottom line gitu tuh kita liatin kayak gitu ya. Dan manajemen akan melihatin itu akan ya udah kita akan lihat ke atas lagi nih masing-masing departemen ini kayak gitu. Tuh, berarti nggak boleh besar-besar nambal kaos kakinya ya Mas Dhani ya. Karena ada target growth soalnya juga. Harus ada datanya nih dan akurat ya. Oke. Mas Dhani, kalau ngelihat kita kondisi saat ini ya gitu, tantangan terbesar yang dihadapin oleh tim finance sendiri ini seperti apa nih Mas Dhani? Kalau di sisi finance ya sebenarnya tantangannya sama ya. Kalau sekarang kalau saya perhatikan itu lebih dari ini ya teknologi ya kalau sekarang ini. Jadi kita itu dituntut ya tetap inline nih sama perkembangan teknologi gitu ya. Contohnya saat ini sudah ada AI, artificial intelligence ya. Jadi kita juga harus belajar tuh AI itu seperti apa, biar kita tetap relevan sama perkembangan zaman sekarang ini. Contohnya kayak dulu kan internet gitu ya. Sekarang kita bukan hanya AI tadi ya, teknologi gitu ya garis besarnya. Jadi contohnya
meeting, kita harus terbiasa itu meeting by Zoom kayak gitu ya, harus terbiasa gitu, manfaatkan itu. Nggak mesti tatap muka kayak gitu-gitu ya. Terus untuk kita mencari tahu sesuatu gitu yang mungkin di luar pengetahuan kita, itu ada AI. Misalnya nih ya banyak lah ya itu yang chat itulah gitu ya. Nah, itu GPT. Nah, boleh sebut merek ya. Ya banyak ya tools-tools yang bisa kita gunakan kayak gitu ya. Kalau mau lebih advance lagi ya buka jurnal gitu ya, jurnal penelitian kayak gitu. Itu mendorong gitu karena kan sekarang ini kita udah nggak perlu langsung mesti baca buku sebanyak-banyaknya gitu ya. Tinggal cari aja yang kita perlukan apa gitu di itu. Jadi itu sih kalau tantangannya. Terus ada lagi nih yang kayak perkembangan dunia sekarang. Sekarang perang dagang kayak gitu kan. Terus ada perang beneran juga gitu kan. Itu kan bagi finance itu kan untuk membuat asumsi tadi itu kan dasar untuk membuat proyeksi itu cukup ini ya sekarang ini lebih susah sih menurut saya ya. Karena perubahannya cepat banget gitu. Tiba-tiba dolar naik kayak gitu ya. Tiba-tiba dolar naik atau fuel naik gara-gara perang kayak gitu kan. Ya itu juga akan membuat ininya jadi tadi yang pembuatan budget itu jadi bisa meleset gitu ya. Situasi global dan politik juga termasuk ya gitu. Terus ini juga regulasi sekarang ini kan pemerintahan baru ya. Itu juga ada regulasi ya kita harus cepat beradaptasi. Bisa aja kita dulu masih pakai regulasi yang lama. Setelah kita buat budget jalan, ternyata terjadi perubahan regulasi. Contohnya royalti kemarin kan, gitu ya. Ada perubahan dari pemerintah, maka kita harus menyesuaikan tuh, gitu. Kurang lebih itu sih. Kalau di internal kita sendiri, Mas Dani, terutama kalau kita ngelihat karena finance ini kan hubungannya dengan semua departemen ya, Mas Dani. Kalau di internal kita sendiri, tantangan yang dihadapin Mas Dani ini selaku untuk polisi keuangannya kita nih, ya tadi supaya profitnya tetap dalam jangkauan aman nih gitu. Kemudian tapi tentu perusahaan bisa tetap melaksanakan operasional dengan sebaik-baik mungkin gitu, Mas Dani. Iya. Kalau tantangan ya. Tantangan itu sendiri kalau saya rasa ini awareness ya, lebih ke awareness. Jadi teman-teman itu harus aware gitu ya, harus aware atas budget yang sudah kita sepakati, kita komit gitu ya kan. Cuman memang di sini ada sedikit nih Mbak, jadi ya kadang tuh memang teman-teman departemen lain ya mungkin masih ada kekurangan nih dari sisi mungkin harusnya bukan budget beliau tapi dicatat budgetnya beliau gitu ya. Nah seperti itu ya tantangan yang saat ini harusnya itu harus sudah kita tackle tuh atau kita minimalisir lah kayak gitu ya, yang kayak gitu-gitu tuh. Artinya harusnya sekarang ini kita sibuknya itu cari cara gitu ya, bagaimana supaya budget tuh efisien gitu. Pencatatannya udah otomatis sudah oke kayak gitu loh, maksudnya sudah benar. Kita tinggal itu sebagai alat monitor aja kayak gitu. Ya sebenarnya yang dari perusahaan juga sudah nyiapin sebenarnya wadahnya itu ya, dari yang di MD ya. Di MD kita tuh ada QCP, QCC maupun SS gitu ya. Justru ini sebenarnya kalau menurut saya sih bagus banget gitu ya. Jadi karyawan yang ngerasa ada yang bermasalah gitu ya di bidangnya itu ya bisa menyalurkannya dan bisa dapat reward ya gitu ya, langsung dapat reward, langsung dapat impact bagi perusahaan langsung kayak gitu ya, dan dapat perhatian lah langsung dari manajemen. Karena kalau bikin inovasi kan bisa jadi ke profitnya juga nambah, revenue-nya juga jadi tercapai gitu ya. Pasti, itu wajib sih Mbak. Setiap perusahaan tuh wajib itu, ada itu. Ya. Nah tadi Mas Dani kan kalau tadi tantangan terbesarnya adalah dari yang finance hadapi tadi adalah bagaimana awareness-nya para departemen-departemen ini bisa semakin meningkat bahwa ya budgetnya harus sesuai dengan plannya gitu ya, bukan lagi tentang kita salah ruangan kayak gitu atau kita kamarnya beda nih gitu, tapi lebih ke, dan itu rasanya sedang dibenerin sama finance ya. Nah Mas Dani, untuk meningkatkan awareness itu atau misalnya untuk meningkatkan kerjasama tadi supaya misalnya kita
budgetnya bisa sesuai plan gitu. Artinya profit kita bisa semakin meningkat, revenue kita bisa lebih tercapai gitu. Finance departemen sendiri butuh support yang seperti apa sih Mas Dani dari masing-masing departemen, atau mungkin finance ini perlu kerja sama apa sih dari departemen itu supaya tadi budget efisiensinya bisa jadi semakin lebih meningkat gitu, tapi tentu tidak mengurangi operasionalnya yang mungkin jadi di-cut atau mungkin yang lainnya gitu, tapi produktivitasnya tetap jalan gitu, tapi budget efisiensinya juga semakin meningkat gitu. Iya, jadi kalau terkait kerjasama ya dengan departemen-departemen lain ini ya pastilah gitu ya, terutama di bagian supply data gitu ya. Supply data ini semua departemen ya, karena semua departemen ini juga ada anggarannya gitu ya, baik itu mulai dari marketing, ada main plan, operation kayak gitu ya, Comdev, safety, HR kayak gitu ya, Prodev, ya semua departemen yang ada di PKN ini saya rasa harus aware ya, karena untuk yang pertama nih ya, dia waktu dari mulai pembuatan budget aja kayak gitu ya, artinya biar ada sense of belonging, nggak asal buat gitu ya. Sayang banget gitu ya kalau misalnya kita nggak dikasih kesempatan. Ini kan ada 2 metode tadi ya Mbak ya. Metode untuk pembuatan budget ini bisa top down atau bottom up gitu. Nah kalau kita itu udah enak gitu, bottom up gitu ya. Bottom up kita itu ya dari masing-masing departemen ini supaya data ke kita kayak gitu ya, untuk kita olah. Walaupun nantinya tetap ada nih setelah kita running, kita olah, kita kumpulkan semua itu, kita akan lihat bottom line-nya tadi ya. Bottom line-nya seperti apa, baru kita akan review kembali gitu ya. Review kembali, kita lihat aktualnya lagi, tahun lalu seperti apa kayak gitu ya. Trennya ataupun nanti rencana perkembangan ke depan seperti apa, rencana-rencana kita ini sudah masuk nggak ini kayak gitu. Seperti itu. Artinya perusahaan tuh sebenarnya ngasih kesempatan ke departemen lebih dulu ya. Coba dulu list dulu deh kamu butuhnya apa sih. Ya. Sambil kita lihat kondisi finansialnya kita seperti apa gitu ya Mas Dani. Nah kalau ngobrolin budget Mas Dani, itu dari finance sendiri ada timelinenya nggak sih Mas Dani? Atau misalnya kayak yang kita nyusunnya kapan, kemudian evaluasinya kapan, supaya mungkin dari departemen juga bisa aware nih. Oh saya akan perlu evaluasi setiap periode keberapa gitu. Kalau masalah kontrol kayak gitu ya, kita tuh kan tiap bulan saya yang rilis ya, rilis report budget versus aktual kayak gitu ya. Itu tiap bulan tuh wajib itu untuk perhatikan budget yang dari yang disepakati yang tahun 2024 dibuat ya, itu di 2025 ini kan kita gunakan ya. Itu harus kita perhatikan tiap bulan kayak gitu ya. Apakah memang over? Kapan kita, kalaupun over alasannya apa, reasonnya apa, kalaupun nanti kurang, ini kita informasikan. Nanti di bulan keberapa kita akan lebih banyak, ternyata bergeser nih aktivitasnya kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi kita juga harus bisa fleksibel gitu ya, nggak kaku-kaku banget juga gitu ya. Dan tapi itu harus ada komunikasinya. Paling penting itu komunikasi. Ngobrol ya. Artinya finance itu bukan tidak boleh over gitu ya. Bukan tidak boleh over, tapi kalau dia bisa disesuai plan akan sangat bagus sekali. Tapi kalaupun memang ada kondisi yang mengharuskan over, ya diobrolin nih kenapa bisa overnya gitu ya Mas. Dan jangan pada saat yang bulan bersangkutan nih. Di situ mau apa baru apa gitu ya. Harus jauh-jauh hari dulu gitu loh. Biar dicarikan posnya harus dari mana nih gitu. Benar, karena kan itu kan kaitannya sama cash flow ya nantinya gitu ya. Kayak tadi kita apakah perlu pendanaan misalnya kayak gitu ya. Itu kan harus sudah terinfo kayak gitu. Karena kan semua ya memang udah ada pos-posnya masing-masing. Uang ini kan kita kelola kan memang udah ada pos-posnya kayak gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba ini ketika dia akan berencana majuin aktivitasnya ya diinfo lebih awal mestinya seperti itu. Karena itu bisa reasonnya mendongkrak revenue misalnya. Gitu. Oh, ini ya apa? Tapi kan Mas Dani udah rilis nih tiap bulan nih rutin nih budget versus aktual gitu ya Mas Dani ya. Ada nggak sih Mas yang terlalu over gitu? Atau ada bahkan mungkin departemen yang kok budgetnya malah nggak gerak-gerak gitu Mas Dani?
Dari yang sudah berjalan ya Mbak ya, banyak ya situasinya sekarang ini masih banyak keluhan yang tadi yang saya sebutin, tantangannya di situ ya. Jadi kita ngobrolinnya lebih maju lagi nih gitu. Jadi bukan masalah salah kamar tadi yang tadi itu gitu, tapi lebih kepada programnya apa nih untuk efisiensi tadi gitu. Harusnya itu sih yang lebih banyak diobrolin gitu ya. Sejauh ini sudah berjalan efektif kak proses obrolan untuk efisiensi ini mas? Kalau sekarang sih menurut penilaian saya belum. Belum ya? Belum. Okay. Tapi akan menuju ke sana yang tadi saya sounding tadi ya. Harusnya menuju ke sana should be-nya. Nah mungkin kan sebenarnya bisa jadi salah satu faktor komunikasinya belum bisa running mulus nih kan Mas Dani adalah kami merasa guys, kami merasa atau mungkin departemen merasa ya urusan finance, urusan keuangan pengaturannya ya finance aja dong yang ngatur gitu ya, kita cukup ngatur cukup planning, sisanya kan ada finance sih. Nanti karena ada polisnya tadi atau mungkin udah terlena, atau itu sebenarnya konsep yang benar atau harusnya seperti apa sih Mas Dani gitu? Iya, kalau di sisi kita kan sebenarnya bukan polisi sih Mbak, bukan polisi juga ya. Agak ekstrim nih gitu kan. Teman kalau saya sih ngerasa kita tetap open untuk ini ya, room untuk diskusi ya. Jadi kayak lebih ke ada batasannya, batas atas batas bawah gitu ya, ada roomnya gitu ya, untuk bisa beradaptasi gitu ya, nggak saklek lah harus sekian kayak gitu ya. Tapi penjelasan harus disertai dengan penjelasan yang masuk gitu ya, mungkin lebih ke situ sih. Artinya sebenarnya apakah boleh departemen lain itu juga sedikit tahu lebih banyak tentang finance gitu Mas Dani, atau jangan-jangan ya cukup budget versus aktualmu ya gitu? Enggak, justru tadi untuk bisa meningkatkan awareness tadi ya, yang saya rasa tuh ya harus terlibat. Harus kami tuh membutuhkan keterlibatan semua departemen tentunya, karena kan ini budget ini dari kita untuk kita sebenarnya, seperti itu. Berarti mungkin suatu saat atau kapan-kapan Mas Dani perlu buka kelas untuk para karyawan-karyawan kita ya, mungkin ya tadi ya Mas Dani melek finansial, baik tadi budgetnya yang mungkin penyusunannya atau mungkin monitoringnya mungkin gitu. Bisa nanti tuh saya ada ya nanti ya, akan ada training finance for non finance. Nah nanti tuh ada, nanti tinggal ditunggu aja dari infonya dari HR training nanti. Jadwalnya ya, jadi jangan lewatkan kesempatan bagusnya. Kapan lagi kan kita orang yang bukan orang finance, tapi kita belajar finance. Jadi semuanya harus antusias untuk nungguin kelasnya dari tim finance. Entah nanti mungkin diisi oleh Mas Dani atau mungkin diisi oleh Bu Julia, Pak Leri dan lain sebagainya gitu ya Mas Dani. Baik, Mas Dani, kalau dari Departemen Finance sendiri, upaya yang dilakukan nih Mas Dani untuk bisa mendukung inovasi perusahaan supaya mungkin dari sisi finansialnya kita ya bisa lebih baik lagi, itu seperti apa sih Mas? Kalau dukungan lebih ini ya, perusahaan tuh sudah ngasih wadahnya sebenarnya. Tentunya kita dari orang finance sendiri harus sudah ada awareness juga gitu ya. Kira-kira dari aktivitas kita itu ada nggak sih sebenarnya bottleneck-nya kayak gitu ya. Bottleneck ini root cause-nya apa kayak gitu. Itu harus aware tuh. Kalau emang belum training nanti di MD gitu lah. Komunikasi sama MD kayak gitu. Ini sebaiknya langkahnya apa kayak gitu ya. 8 langkah gitu ya, fishbone gitu kan. Jadi terima kasih sekali sebenarnya perusahaan ini nyediain wadah ya, baik dari QCP, QCC maupun SS. Saya rasa kesadaran awareness lagi nih kembali ya, awareness lagi kesadaran kita untuk memperbaikinya supaya memudahkan pekerjaan kita sebenarnya. Kalau dari Mas Dani dan tim sendiri, inovasi apa Mas yang sedang diciptakan nih untuk bisa mungkin dari sisi finansialnya kita lebih baik, atau mungkin ya untuk
mendobrak atau merangkul awarenessnya karyawan-karyawan kita itu terhadap finance ini, Mas? Kalau yang sehari-hari memang kita ini ya yang apa namanya masalah salah kamar tadi sih, Mbak. Jadi kalau saya boleh spill ya, jadi kalau sekarang strateginya ya kita mencari root cause-nya dulu nih sebenarnya ya. Jadi caranya kita cari pola sebenarnya. Cari pola, kita tuh ada form complaint gitu ya. Form complaint itu tujuannya adalah saya pooling tuh di situ ya. Apa namanya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi ada recordingnya gitu. Jadi recording di situ sehingga nanti ketika kita nanti sudah melakukan improvement itu bisa parameternya kelihatan gitu. Artinya terjadi penurunan komplain kayak gitu. Kurang lebih itu sih. Yang tujuannya sebenarnya itu selesai kayak gitu. Selesai kita bahasnya itu masalah apa nih untuk bisa lebih efisien lagi. Contohnya ada butuh support nih dari operation misalnya ya. Ada butuh untuk apa namanya mau buat aktivitas ini nih kayak gitu, butuh dukungan hitungan finansialnya kayak gitu ya, itu kita siap sih support. Gitu. Artinya teman-teman finance sebenarnya terbuka ya kalau misalnya departemen perlu analisis finansial terhadap proses operasional mereka, teman-teman finance itu siap aja ya Mas siap Dani dong, ya. Siap Di calling di jam kerja ya. Di jam kerja siap untuk di calling gitu ya. Oke, Mas Dani ini nih yang kita paling butuhkan kayaknya nih ya Mas Dani. Tips gimana sih tipsnya? Kan kalau tadi kita ngobrolinnya tentang plannya harus sesuai ya gitu. Plannya harus sesuai. Nah, gimana sih Mas Dani tipsnya supaya si departemen ini bisa mengelola anggarannya itu dengan lebih efektif gitu dari sisi kacamata finansialnya itu seperti apa sih Mas Dani? Ya ini ya kalau manajer itu harus udah ngeliatin gitu ya biaya-biaya yang terjadi di departemennya gitu. Harus itu. Jadi terus melakukan monitoring ya, controlling gitu ya baik. Malah kalau kita kan bulanan gitu ya, malah harusnya dari teman-teman departemen ini harus sudah mingguan mungkin ya, mingguan atau lebih 2 mingguan kayak gitu itu harus sudah ada gitu ya pengumpulan dari masing-masing departemen gitu ya. Nah kita juga dari sisi finance juga bagian dari improvement juga sebenarnya Mbak, ini gimana caranya supaya lebih otomatisasi gitu. Jadi otomatisasi sehingga data kita tuh reliable gitu ya, dapat diandalkan kayak gitu ya untuk bisa jadi bahan kontrol kayak gitu. Oke, artinya si Dephead ini harus sering-sering ya mantengin terkait dengan pengeluaran. Jadi bukan hanya bisnis proses internalnya mereka, tapi mulai dengan budgetnya, mulai dari forecastnya tadi harus banyak-banyak dipantengin dan lebih penting adalah ngobrol dengan finance-nya ya. Komunikasi. Mungkin terkait dengan forecastnya mungkin atau misalnya ketika budget planning monthly-nya itu udah over, apa nih yang harus dilakukan? Bisa banyak-banyak ngobrol ya Bapak Ibu dengan tim finance supaya tadi bisa dicarikan solusinya gitu ya. Oke. Mas Dani, pertanyaan terakhir yang paling disukai oleh semua narasumber yang biasanya hadir di sini. Mas Dani, pesan untuk semua pendengar podcast yang hari ini mendengarkan podcast kita. Jadi untuk teman-teman yang dari departemen lain ya, kalau saya rasa kita mesti kolaborasi. Menurut saya kolaborasi dari semua departemen nih. Jadi tanyakan saja gitu apabila ada yang kurang jelas gitu ya atau budgetnya pencatatan yang kurang pas, kita mungkin tidak bisa langsung menjadi sempurna gitu ya, tapi kita bergerak untuk menjadi lebih baik gitu. Selalu dari hari ke hari kita lebih baik kayak gitu. Jadi komunikasi kita nggak gelas penuh gitu ya, maksud saya ya, ada spare juga gitu ya untuk kita bisa sharing nih kayak gitu. Mungkin itu ya lebih penting. Luar biasa. Baik, ternyata untuk semua departemen siapapun kita jangan ragu ya, jangan sungkan. Meskipun orang-orang finance itu terlihat serius, ternyata tetap seru untuk diajak ngobrol ya. Terutama mungkin terkait dengan masukan finansial perusahaan kita atau mungkin operasional dari departemen teman-teman masing-masing. Baik, Mas Dani terima kasih banyak sudah berkunjung ke podcast Suara di Hati. Semoga berkenan untuk kita undang lagi ya. Pasti.
Dan jangan lupa untuk semua karyawan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, Finance Departemen akan melaksanakan training Finance for Non-Finance, bener ya? Finance for Non-Finance. Jadi silakan mari kita bersama-sama antusias untuk mengikuti trainingnya, yang semoga di training itu pemahaman kita terkait dengan finance ini bisa jadi semakin luas, karena kalau diobrolin di sini kayaknya waktunya bisa-bisa seharian gitu ya ngedengerinnya. Baik, kita tunggu teman-teman semua di training Finance for Non-Finance. Saya Norma pamit undur diri, dan juga Pak Dhani terima kasih banyak sudah. Terima kasih Mbak Norma. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa.